Ini kan XHPH, HCL, hutan produksi terbatas dijadikan hutan desa. Kami dikasih SK untuk menyelamatkan hutan ini. Tapi inilah akhirnya yang terjadi. Saat ini sedang berjalan di tengah kawasan hutan desa di Desa Gunung Sahilan, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Jadi memang untuk edisi khusus kemerdekaan 2022, Harian Kompas ini menugaskan saya untuk meliput mengenai perkembangan konservasi daerah di sekitar Taman Nasional Tesonilo di wilayah Provinsi Riau. Tadi kebetulan saya memilih salah satu daerah penyangga Taman Nasional itu yang memang saat ini warganya tengah berjuang untuk melawan pembalakan liar. Jadi tadi seperti yang saya sebutkan, saya sedang berada di Kecamatan Gunung Sahilan, tepatnya di Desa Gunung Sahilan. Daerah itu telah menjadi hutan desa. Jadi sudah mendapatkan surat keputusan dari Presiden sebagai wilayah perhutanan sosial sejak 2017. Saya melakukan pendampingan dari 2016 yang lalu hingga sekarang sampai 2022. Jadi selama ini saya di sini membantu masyarakat dalam ada sebuah program waktu itu kerjasama dengan KLHK, Polda, TNI dalam program revitalisasi ekosistem Tesonilo yang berada di Kenegarian Gunung Sahilan, dalam mencari solusi bagaimana kawasan Gunung Sahilan menjadikan salah satu penyelamatan dari kawasan Tesonilo yang sudah tinggal sedikit, didampingi masyarakat dalam bagaimana masyarakat mampu mengelola kawasan penyangga Tesonilo melalui skema APS hutan desa ini. Bagaimana kedepannya hutan desa itu dikelola dengan baik dan melestarikan semua lingkungan yang ada di Kenegarian Gunung Sahilan. Sampai saat ini benteng terakhirnya Gunung Sahilan, karena sisa-sisa tanah wilayah yang ada di sini cuman tersisa 2000 yang ada hutan alamnya di situ. Itulah selama ini kegiatan-kegiatan patroli yang dilakukan LPHD di wilayah hutan desa yang sudah keluar izin itu, dan saat ini ya terpantau masih ada perambahan di situ. Jadi saat ini saya sedang berada di perbatasan kawasan hutan desa Gunung Sahilan yang menurut laporan dari para pemangku adat ini sudah mulai dirambah oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Nanti kita akan lihat dan minta penjelasan lebih lanjut dari LPHD untuk menjelaskan apa yang terjadi di kawasan ini. Hutan desa apa yang itu, Pak? Kami sekarang berada di dalam lingkungan hutan desa. Kami telah membuat parit. Ini paritnya. Kami mewanti-wanti supaya masyarakat jangan masuk lagi ke sini. Cuman sampai sekarang ada oknum yang tidak bertanggung jawab
mencaplok hutan desa, tapi kami sebagai pengurus dan masyarakat adat tidak kuat membendung masyarakat yang masuk hutan desa kami ini. Cuman harapan kami sekarang dari pihak pemerintah atau yang memberi izin, dukungan penuh menindak lebih tegas oknum-oknum yang berbuat seperti ini. Ini sudah termasuk hutan desa. Cuman saat sekarang anaknya sudah kabur. Lantaran sudah kami memengkan aparat mau masuk ke sini. Jadi setiap hari, setiap bulan, setiap tahun kami ini aja yang kami urus. Jadi adanya degradasi di kawasan penyangga seperti di hutan desa Gunung Sahilan saat ini tuh sangat miris tentunya, karena Taman Nasional Tesonilo sendiri itu sudah mengalami degradasi wilayah yang parah. Menurut informasi, jadi dari perkiraan luasan wilayah Taman Nasional yang mencapai sekitar 80.000 hektar itu 16%-nya sekarang yang tersisa dengan tutupan yang benar-benar asli gitu, dan menjadi habitat dari satwa yang dilindungi seperti gajah dan harimau. Sementara hampir 40.000 hektar itu sudah menjadi lahan perkebunan sawit, dan sebagiannya lagi juga sudah menjadi daerah pemukiman warga. Saya sekarang berada di depan Istana Gunung Sahilan atau Istana Kerajaan Kampar. Jadi memang Kecamatan Gunung Sahilan ini dulunya ini termasuk sebagai wilayah dari Kerajaan Kampar Kiri. Sebagai daerah bekas kerajaan, wilayah Kecamatan Gunung Sahilan ini masih dipimpin juga oleh Nini Mama, dan khususnya untuk wilayah hutan desa Gunung Sahilan itu lembaga yang mengurusnya itu juga langsung oleh Nini Mama. Kalau informasi yang pentingnya, ini tersumpah Itu kalau sumpah itu berlaku sejak kapan sih Pak? Apakah sejak mereka lahir sebagai suku itu sebagai warga adat atau gimana Pak? Jadi sumpah itu setelah dulu dibentuk, ya, setelah dideklarasikan lah, itu kan ada namanya di sini apa namanya itu lubu alai, ya. Jadi setelah dituliskan di sebuah batu, ya, sumpah perjanjian itu, dia langsung dijatuhkan ke lubu alai itu. Lubu itu kan air yang dalam. Nah, itu tidak boleh diungkit-ungkit lagi, sebenarnya nggak boleh dirubah-rubah, dan itu nggak boleh diambil-ambil lagi. Dan kita tidak bisa melihat lagi, cuma kita melanjutkan estafetnya lah. Kita hanya mendengar historis adat itu sendiri. Dan itu disampaikan secara lisan gitu Pak? Ya. Cuma di Tombok itu kan buku-buku sejarahnya. Nah, itu masih dibunyikan di situ. Kan waktu sumpah ini dibuat, ya kan, hutan ini kan nggak jadi acuan, ya. Kan tidak menjadi suatu nilai plus bagi masyarakat. Kebutuhan hutan waktu itu kan nggak ada, kan kita ambil hanya hasilnya lah kan. Tapi berkaitan dengan kesalahan-kesalahan, ya. Yang namanya kesalahan kan tetap udah melanggar dari sumpah adat. Apalagi masalah wilayah. Wilayah itu sebetulnya kan sudah diterangkan itu, jangankan lagi anak kemenakan, Datuk Besar sendiri nggak boleh menjual tanah wilayah. Kalau untuk mencari kekayaan itu udah batal, jelas nggak dibolehkan. Nah, kembali kita masalah sumpah soti tadi, walaupun itu tidak tertuang dalam sumpah soti yang ditulis, karena waktu itu tidak ada terpikir mungkin kan akan terjadi juga penjualan kan, tapi secara hakikinya itu udah melanggar itu sumpah adat itu. Lagi kita udah diamanahkan sebagai Datuk Besar, secara atasnya tidak terang benderang bahwa kekuasaan Datuk Besar itu hanya adalah untuk bahasa adatnya menonon, ya lah ya, ini mengurus, mengawasi hak tanah wilayah.
Nah, dengan kejadian-kejadian sekarang ini memang kita sangat miris apabila pemerintah tidak bisa proaktif untuk menegakkan aturan hukum di atas tanah ulayat itu. Akibat jangka panjangnya itu hutan itu akan habis, ya, dan tidak ada lagi memberikan manfaat untuk masyarakat adat itu sendiri.